masih ada colokan. Mobil kita nggak bisa masuk kan? Ya dia lagi kondisikan. Bensinnya udah mau krisis lagi. Masih merah. Putar lagi. Yang di masjid ini nggak bisa, karena nggak nyampe. Ada steker itu nggak? Nggak boleh karena udah masuk. Karena udah masuk ke sini. Tokennya nggak ada. Ribet. Bensinnya bensin. Halo sahabat Kompas.com, ketemu lagi bersama Mr. Jambul dan teman-teman redaksi otomotif Kompas.com. Di dalam salah satu artikel itu ada beberapa komentar-komentar yang memberikan challenge. Nih teman-teman pembaca minta kita untuk nyobain mobil. Berani nggak jalan Jakarta Jogja pergi pulang tapi cuman satu kali isi bensin ya, Iya. pas berangkat full tank PP. PP. Jakarta Jogja itu kurang lebih 600 kilo. Berarti pulang pergi 1.200. LCGC 125. Mobil-mobil normal rata-rata 115. Kalau fullnya let's say 50 liter, tangki itu bisa diisi 50 liter bensin. Berarti cuman 750 km. Sedangkan kita jaraknya 1.200. Agak berat nih emang. Komentar di sini juga nggak boleh kan tuh. Jangan pakai gaya kendara irit. Dia maunya yang normal. Paling normalnya 15 jam lah ya maksimal. Mungkin, tapi pakai mobil listrik. Nggak boleh kalau mobil listrik, karena kan harus isi bensin. Isi bensin ya. Iya. Mobil listrik hybrid. Wah, cerdas. Nggak disebutin ya? Nggak disebutin. Harus pakai mobil apa kan? Bener. Yang paling gampang sih Prius saat ini. Yang bisa. Oke, berarti nih kita berani nih ya. Oke, Kita coba. Ambil tantangan ini. Oke, pantau terus. Nah, nih dapat gua Toyota Prius PHEV. Nah, dia mulai nyala nih. Sudah mulai hybridnya nyala. Nih, ini dia lagi mesin ngebantu pengisian baterai. Sekarang kita sudah di KM 57 nih. Tadi kita habis jalan dari MT Haryono, sekaligus kita sarapan. Kita mau ngisi listriknya si Prius PHEV. Jadi nanti kita akan lanjut lagi. Ya, indikatornya sudah hijau. Jadi kita sembari nunggu isi penuh, kita istirahat. Kita udah selesai sarapan. Sekarang kita mau lanjutin perjalanan. Kita selesaiin pengecasan listriknya. Jadi kita habis ini langsung cabut. Ya lumayan ngecas sejam, kita dapat tabungan sejauh 15 km lah. Nah kalau lagi begini nih, coba angkat gas, deselerasi. Nah deselerasi ini membantu untuk ngecas si baterai. Mau lagu apa noh? Bebas. Bebas. Trending aja. Campur sari nggak apa-apa. Campur sari. Belum nyampe Jogja bro. Aduh. Kira-kira kita estimasi sampai sana jam berapa nih? Kalau keadaan stop gitu ya malam lah ya, paling cepat jam 7 lah ya. Nah sekarang Prius sudah mulai berbagi dengan baterai dengan mesin. Sekarang waktunya kita berkendara irit efisien. Kita bisa pakai fitur cruise control. Coba aktifin. Oke, cruise control. Ini juga ada adaptif. Di depan ada sonar yang mengirimkan sinyal dengan kendaraan di depannya. Kalau mobil di depannya ngerem, dia ikut ngerem tanpa kita ngerem. Cobaan pertama kita menghadapi macet total. Nah, mesin nggak nyala. Jadi baterai ini cuman bertugas untuk mengaktifkan AC doang. Ada sebuah ketakutan
dari beberapa konsumen soal mobil listrik atau mobil hybrid, di mana mereka takut kesetrum kalau hujan atau banjir. Nah kebetulan tadi ini kita lagi hujannya lumayan deras tadi, dan ini udah agak mereda dan fine aja sebenarnya. Bahkan genangan-genangan yang setengah pelek selama nggak nutup bumper sih harusnya aman ya. Dan juga itu bukan lebih ke kesetrum atau apa, tapi lebih ke keamanan dari mesinnya mobil hybrid ini, sahabat-sahabat Joko. Jadi nggak usah khawatir. Kita akan berhenti di Ungaran, rest area Ungaran, cheating dikit, ngecas, nyolok, bensin berkurang, baru 2 strip. Sambil menunggu makan siang, nggak ada salahnya. Tadi kita ngomong sama pemilik restoran, kita mau numpang ngecas. Lumayan, kalau 2 jaman atau bisa 3 jam kita makan sambil istirahat. Udah 440 kiloan kita, lumayan kan? Ini hasil tabungan kita tadi istirahat, bisa mengisi baterai dan bisa menempuh 34,5 km hanya menggunakan energi dari baterai, tidak menggunakan mesin konvensional. Oke, kita jalan lagi, lanjut ke Jogja. Halo sahabat-sahabat, akhirnya kita sudah sampai di Jogja setelah berapa jam ya kita ya? 9 sampai 10. Ya kita tadi startnya jam lebih. Tinggal PR kita besok gimana perjalanan, kita harus mulai atur strategi nih. Indikator untuk trip dari terakhir kita isi Hoteng itu hanya sisa sekitar 480 km, hanya sisa. Sementara 600, Iya. kita 600-an lah ya. Ini udah malah hampir 700 ya Iya. perjalanan. Paling nggak banyak-banyak ngecas nih. Sebelum masuk Jakarta kita harus ngisi ngecas full. Paling nggak dari kilometer 57 sampai Jakarta itu nggak pakai bensin. Ntar aku nyobain lagi nggak pakai bensin dengan sisa-sisanya. Ya, terima kasih Pak. Hari ini kita akan menjalani hari yang sangat menentukan. Kita punya modal di berangkat ini 64 kilo menggunakan listrik. Kalau ngelihat dari tangki bensin masih setengah lebih dikit, ini yang mengembirakan. Tapi kalau ngelihat dari prediksi berdasarkan trip itu cuma 464. Nggak begini ya. Di area Solo sampai Semarang itu udah paling tricky banget. Kenapa? Banyak tanjakannya. Wah, kita harus pintar-pintar ngatur momen, baterai, sama ngirit gasnya harus tepat. Jadi pada saat nanjak kita nggak mengeluarkan banyak energi dan juga kehilangan bensin yang terlalu berlebih. Siang kita mau coba colok dulu ya, karena perbedaannya lumayan antara prediksi di trip meter dengan kondisi jarak tadi, bedanya 50 kilo ya, lumayan lah. Kita misalnya dapat sejam atau 1,5 jam di sini bisa ngirit ya 25 kilo, lumayan. Nanti di kilometer 57 sebelum kita naik Japek kita coba cas lagi.
Udah muter tadi nyari beberapa colokan, nggak nemu-nemu. Colokannya ada, kita coba colok ternyata dia nggak aktif. Tim kita juga lagi cari, emang susah sih nyarinya. Jadi handicap nih, bensinnya udah mau krisis lagi. Gimana Sen? Udah tanyain belum? Duh, nggak bisa nih, tadi udah izin. Nggak Oh. dikasih sama gua, takut. Ini kan bisa kita tinggal hitung-hitung doang. Iya, cuman katanya takut dia. Jadi kita coba di dekat kantor pengelola nanti. Masih takut gas. Mobil kita nggak bisa masuk kan? Nggak bisa, masih merah. Groundnya nggak bisa pakai kabel sambungan, jadi mesti langsung. Nggak mau, puter lagi. Yang di masjid sini nggak bisa, karena nggak nyampe. Ya udah, yang lain pesan makanan dulu. Ini tutup aja dulu. Ada steker itu nggak? Coba di sini nyala. Coba hubungi pengelolanya. Boleh nggak mobil masuk aja? Yang penting nyampe dari situ ke mobil. Nggak boleh. Nggak boleh karena udah masuk. Karena udah masuk ke sini. Iya, ini tokennya nggak ada. Tapi Pak, tokennya habis. Nomornya salah. Ribet. Bensinnya bensin. Sip hijau. Cakep. Yes, yes. Akhirnya bisa juga dibantu bapak-bapak dari pengelola. Kita dipinjemin satu ruangan ini yang belum ada penghuninya. Kita coba colokin. Oke, jadi teman-teman bisa istirahat dulu. Ya kita ambil 2 jam lah paling nggak supaya dapat paling nggak 30 kilo. Nanti di 57 kita cobain lagi biar bisa dapat 62. 62 ya. Kita bisa dapat lagi. Di luar lagi badai kenceng banget, asli kenceng banget. Banyak mobil-mobil berhenti karena emang nggak kelihatan. Ada hal yang dikhawatirkan. Kita coba lihat gimana mobil yang lagi dicek. So far kondisinya aman. Tadi sempet mati nyala. Terus pas yang ditanjapan itu kena tampias, dia mati. Jadi ada sistem pengamannya, jadi cukup bagus lah. Nah, terus kita akalin tadi di tempat colokan yang di mobil, kita cangklongin payung, terus payungnya kita iketin batu, dia gandul-gandul di bawah jadi tetap narik. Nah sekarang udah dia ngecas lagi nih. Di luar juga kita jalan terlalu kencang banget anginnya dan badai. Ya sambil nunggu kita ngecas ya. Ini baru sejam tadi ngecas, mungkin baru ya 15 sampai 20 kiloan paling dapat. Kita sekarang melanjutkan perjalanan dari rest area 260. Lumayan tadi kita ngecas hampir 2 jam, dapat 35 km. Dan sekarang strategi sudah mulai kita perketat lagi supaya bagaimana kita bisa mencapai Jakarta tanpa harus ngisi bensin. Yakin nih? Nggak perlu isi bensin. Yakin. Bisa ini, masih ada sisa 1 bar, cuman nanti di 62 sebelum elevated kita harus ngisi paling nggak sejam lah, 20 kilo buat gaya naik ke elevatednya sama antisipasi pas sebelum elevated itu biasanya macet kan, chaos di situ, supaya kita nggak pakai bensin sama sekali, bisa listrik. Supporter alam gaib. Segelnya masih aman. Masih ada colokan, tapi Adi lagi kondisikan di warung sebelahnya ke tukang tahu gandeng. Kita jalan. Dit, balik dit. Akhirnya ini kayak mata air di tengah gurun pasir. Kita lagi istirahat di rest area kilometer 62. Kita colok di salah satu minimarket. Ternyata bisa. Bensinnya udah tiris banget, 1 bar kurang dikit.
Tadi udah 2 jam kita ngecas, kira-kira 30 kilo lah, lumayan untuk nganterin kita sampai naik elevated dulu. Indikator bensin udah nyala nih. Udah rest ya? Udah rest. Posisi sekarang di mana nih? Dikit lagi masuk kali. Sampai MT Haryono tempat kita start berapa kilo lagi ya? 10 lah. Karena kita mesti muter balik kan nanti. Harusnya sih cukup. Harusnya kita berhasil nih. Moga-moga nanti di di Cawang dan sekitar MT Haryono nggak ada yang ini, nggak ada yang bikin macet. Nggak nyampe 2 kilo lagi kita akan nyampe di SPBU Pertamina di MT Haryono. Posisi sih di situ udah nyala. Prediksi dari odometer trip itu kita masih bisa menempuh 30 km lagi ya, Stan ya? Ya 39 malah. 39. Dilihat tripnya, perjalanan kita selama Jakarta, Jogja Jakarta berapa? 1159,9 km. Tangkinya Toyota Prius PHEV ini isinya 43 liter. Setelah ini, begitu kita sampai di SPBU, kita akan isi ulang bensinnya. Nanti kita tahu berapa liter yang diisi dan nanti kita akan bagi bagian. Nanti hitung-hitungannya akan segera langsung kita kasih tahu. Masih tersegel dan belum kita buka. Kita sekarang mau coba buka segelnya dan kita akan coba isi kira-kira berapa hasilnya ya. Kilometernya berapa? Oke, sahabat Kompas.com, bisa dilihat bener-bener full ya. Pengisian ulangnya 37,8 liter. Berarti di dalam masih ada tadi 5,2 liter. Rest itu bener kan? 5 sampai 6 liter. Berarti di sebelum kita isi tadi masih ada 5,2 liter, sahabat Kompas.com. Inilah akhir perjalanan Kompas Automotive Challenge kali ini yang Jakarta, Jogja, Jakarta. Dan sahabat netizen, kita sudah berhasil menjawab tantangan Anda bahwa kami benar-benar mampu membuktikan bahwa kami tuh nggak asal ngemeng doang. Jakarta, Jogja, Jakarta 1.200 sekian kilo tadi hanya 43, bahkan masih menyisakan 5,2 liter di dalam tangki. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa subscribe dan pantau terus otomotifkompas.com. Kalau Anda punya request lain yang ingin disampaikan dan ingin kita coba, langsung tulis di komentar kami. Oke, sahabat Kompas.com, terima kasih. Salam.